kenapa kok kita harus berpuasa gitu. Ini dari segi apa itu? Ini saya bukan bimbo ya, ada anak bertanya kepada bapaknya kenapa kok harus berpuasa gitu. Ini ada orang nggak ngerti bertanya kepada Ustadz ini. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, kita jumpa lagi dalam acara Buku Saku. Sebuah program yang ringan, yang mudah dipelajari, seperti halnya kita membawa buku saku kemanapun. Mudah dibuka dan mudah untuk kita baca, kita pelajari. Hari ini, episode ini, kita akan membahas tema baru, yaitu tentang puasa bersama Ustadz Faruqi. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ya Ustadz ya. Ustadz, ini kita masuk tema baru ya, tadi sudah saya sampaikan tentang puasa. Ya. Sholatnya kan, sudah habis. Wah, ya sebenarnya masih banyak sih Ustadz, tapi ini kita sudah ada di bulan puasa ya. Jadi kita membahas yang tematik lah gitu ya. Kan puasa itu, ketika perintah puasa itu diturunkan, kan pasti kan juga ada kenapa Allah turunkan perintah puasa itu, dan mungkin bisa penjelasannya kapan, mulai kapan seperti itu Ustaz. Monggo Ustaz. Oh iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Terima kasih Pak Fris atas pertanyaannya. Ya, insyaallah di kesempatan kali ini kita sedikit membahas tentang puasa, dan puasa ini yang dimaksud adalah puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan Ustaz ya. Bukan puasa yang lain. Kali yang ditanyakan adalah kapan sih puasa Ramadan itu diperintahkan ya? Diperintahkan. Memang tidak pertama kali Rasulullah mendapatkan wahyu kemudian langsung diperintahkan puasa. Jangankan puasa, sholat pun juga demikian. Tapi juga bukan berarti Rasulullah sebelumnya belum sholat atau sebelumnya belum puasa, tidak juga. Karena kalau kembali kepada ayat ya, Chris dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya. Diwajibkan orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Ya, bahwa Allah memberikan syariat puasa itu tidak cuma kepada umatnya Nabiullah Muhammad, tapi sebelumnya juga sudah. Nah, tapi kembali kepada pertanyaan Pak Kris tadi, kapan sih mulai diwajibkan puasa? Itu ketika Rasulullah sudah ada di Madinah. Waktu itu sudah di 2 tahun setelah beliau hijrah ke Madinah. Kalau mendapatkan wahyu itu 13 tahun di Mekah ditambah 2 tahun berarti 15 tahun setelah Rasulullah diutus, itu baru mendapatkan kewajiban berpuasa. Perintah puasa. Kemudian kenapa sih kok harus puasa? Ya itu adalah syariat yang tadi sekilas kita, kalau bicaranya syariat, kenapa harus syariat puasa? Bukan hanya puasa saja, bahwa ada beberapa syariat-syariat yang dulu telah diberikan kepada umat-umat sebelum Rasulullah, dan itu juga diberikan juga kepada umat Rasulullah, sekalipun ya, kaifiyahnya atau tata caranya itu yang berbeda. Puasanya kita hari ini puasa Ramadan, yang itu belum ada puasa Ramadan di umat-umat sebelumnya. Puasa Muharram mungkin malah ya. Oh iya, bisa. Malah sudah ada itu mungkin ya. Ada, ya. 10 Muharram 10 itu. Muharram ya. Kemudian puasa seperti puasa yang kita kenal, puasa Nabi Daud ya, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Itu jangankan sampai harinya ya, tata cara puasa pun berbeda juga. Yang pernah kita pelajari bahwa satu contoh ya, puasanya Nabi Daud itu, kalau kita kan puasa itu diawali menahan ya, puasa menahan dari sesuatu yang membatalkan
puasa sejak terbit fajar sampai sampai terbenam matahari. Ya. Kalau di Indonesia sekitar berapa jam Mbak hari ini? 14 jaman ya mungkin ya? Sekitar itu, kurang lebih itu. Tapi puasanya umat Nabi Daud tadi itu 24 jam. 24 jam. Jam 6 misalnya ya, kalau kita kan kalau waktu itu kalau tidak salah jam 12. Jam 12 malam itu sudah mulai puasa, nanti buka jam 12 malam. Itu berbeda dengan puasa Daud yang sekarang ini ya? Iya, beda. Karena kita, ya yang samanya adalah harinya saja kan. Selang-selingnya itu ya? Selang-selingnya sama. Tapi waktu itu ada yang mengatakan bahwa dari jam 12 sampai jam 12 lagi. Kalau itu misalnya jam 12, 24 jam. Itu satu hari, baru besoknya tidak puasa. Nanti bulannya puasa lagi. Itu berarti kenapa ini saya tanyakan ya, ini selain memang pas momentum bulan puasa, dan itu bisa juga kalau kita tahu secara sejarah gitu, paling enggak itu menambah ketekunan kita lah, kemantapan kita dalam motivasi berpuasa itu gitu. Nah, kalau dalam Al-Baqarah 183 seperti yang Ustadz sampaikan tadi, itu kan diwajibkan puasa seperti orang-orang sebelum kamu gitu ya. Itu berarti puasanya ya, bukan cara berpuasa, bukan waktunya, bukan apa, tapi berpuasanya gitu ya. Berpuasanya bukan tata caranya. Bukan tata caranya, tapi puasanya. Iya. Sebagaimana tadi beda kan? Saya katakan tadi bahwa puasa Ramadan itu hanya khusus Allah berikan kepada umatnya Rasulullah SAW. Dan itu kita bandingkan saja ya, yang sebagai dengan puasanya Nabi Daud, jauh lebih ringan. Memang diberi kemudahan-kemudahan umat Rasulullah itu, kita ini diberi kemudahan. Cuman waktunya memang 1 bulan gitu ya. Tapi kalau mereka umatnya Nabi Daud terus ya. Iya. Terus ini Ustadz, kita kan sudah tahu nih secara sekilas tadi sejarahnya seperti apa. Terus kenapa kok kita harus berpuasa gitu? Ini dari segi apa itu? Ini saya bukan bimbo ya, ada anak bertanya kepada bapaknya kenapa kok harus berpuasa gitu. Ini ada orang nggak ngerti bertanya kepada Ustadz ini. Kalau dijawab dari mungkin syariat ya, karena itu satu perintah ya. Perintah satu. Sisi lain bahwa ternyata saya pernah dengar sebagaimana hadis sommu tasihu. Ya. Sekalipun ada yang mengatakan bahwa itu hadis itu ketinggal kesehnya walam suap. Tapi ada satu riwayat yang mengatakan sommu tasihu, puasalah, nanti kamu akan sehat. Nah, ternyata hikmah dari puasa itu sehat. Saya yang bukan mengalami, tapi saya lihat ya, waktu itu anak saya pernah di rumah sakit sebelum tanggal akhir Sya'ban, sebelum Ramadan. Itu ternyata kondisi rumah sakit sepi. Dan saya juga pernah ketika waktu itu sepupu saya itu ini membuktikan hadis tadi ya. Itu di satu rumah sakit umum itu bulan Ramadan sepi. Saya kurang tahu apa mereka tidak mau ke rumah sakit atau memang Allah kondisikan bulan Ramadan itu memang hikmahnya banyak orang yang sehat. Ya. Mudah-mudahan itu bukan karena nyadran. Jadi rumah sakitnya sepi karena banyak orang nyadran, bukanlah ya. Bukan. Karena itu bulan Ramadan kan sudah tidak nyadran. Sudah tidak nyadran. Jadi awal-awal Ramadan itu ya. Ramadan. Tapi Syawal itu sudah penuh lagi. Waduh, udah santan sudah semua opor-oporan. Oh iya ya. Jadi kita mesti membuktikan itu, Ustaz, atau kita mesti mengimani juga. Jadi saya kalau kita mau membuktikan, kalau kita nggak mengimani dulu kan mungkin tidak berhasil ya. Maksudnya kita pengen sehat, kita puasa, tapi masa iya itu kata-kata masa iya itu mungkin jadinya malah tidak. Dari kesehatan seperti itu. Terus atau mungkin yang lainnya, yang lainnya saya pernah diceritai teman itu, karena ini kita bicaranya di luar. Kalau bicaranya kenapa? Itu kewajiban selesai ya. Tapi kalau kita ambil dari sisi kesehatan tadi ya. Pernah kita mendapatkan satu cerita, tapi cerita itu beliau cerita itu sudah tahun 90-an. Itu ada anak-anak yang mendaki gunung. Dan ada anak yang tersesat sampai, kebetulan itu karena anak pondok. Kalau tidak salah 1 minggu antara itu yang di antara satu yang selamat itu karena dia
biasa puasa Senin Kamis. Ternyata bisa jadi itulah hikmahnya, dia menjadi kuat, bisa terlatih ketahanan tubuhnya itu karena karena waktu tersesat tuh jadi nggak makan, mungkin dia jadi nggak apa? makan. Karena terbiasa berpuasa, jadi lebih siap badannya lebih ya. siap. Oh ya ya. Kalau misalnya dengan puasa itu beberapa artikel itu kan menyampaikan kita menjadi ada kepedulian sosial, kita menjadi orang yang bisa menahan hawa nafsu dan lain-lain itu bagian dari hikmah berpuasa ya, Ustaz? Iya, betul. Mungkin Ya, bisa dilengkapi. Karena dalam satu satu hadis pun dikatakan ketika kita sedang puasa dan kita mungkin diajak bahasanya adalah berkelahi atau kita cekcok dengan teman kita, cukup kita mengatakan ini soimun, saya sedang berpuasa. Nanti setelah buka kita lanjutkan. Wah itu bahaya itu. Ya wes ya. Setelah buka ya terawih lah. Jangan terus dilanjutkan berantemnya. Dan ternyata memang banyak orang yang bisa. Saya pernah dengarkan seorang saya menceritakan luar biasanya bulan Ramadan kan tidak cuma yang puasa, tidak cuma perutnya, tapi otomatis orang mau jengkel dia puasa. Orang mau marah-marah dia puasa, orang mau hibah sama tetangga dia puasa. Ngerem semua ya? Ngerem semuanya. Itu hikmahnya sosial ya, hikmah sosial. Karena dia takut, nanti kalau saya gunjing, saya berkata kotor, saya puasa tapi saya tidak dapatkan apa-apa. Iya, iya. Ya, kalau sosial mungkin kalau saya ngelengkapi ya Ustadz ya, mungkin di saat berpuasa itu kita terus ada berbagi takjil apa itu kan nilai-nilai sosial. Jadi terbangun di sana ada sedekah, ada zakat dan lain-lain. Ya nanti itu maksudnya kepada ya itu hikmah sosialnya, tapi masuk kepada keutamaan di bulan Ramadan itu sendiri. Seperti memberikan takjil itu kan Rasul mengatakan siapa yang memberikan buka kepada saudaranya dia mendapatkan pahala puasa ya saudaranya itu tanpa mengurangi pahala saudaranya. Walaupun dia sendiri udah berpuasa ya, dia berpuasa memberikan orang yang berpuasa memberikan berbuka, berarti dapat double dong. Double. Kalau cuma satu orang Mbak Grace, kalau kita misalnya di masjid atau di musola, kita bawa takjil itu ada 20 atau sampai bahkan mungkin ratusan. Kita ngeruk pahala itu. Wah ya. Bulan bonus pahala. Bonus pahala. Iya iya. Makanya luar biasanya bulan Ramadan memang Allah takdirkan ya, umat Rasulullah itu kan umat yang paling pendek umurnya. Rasulullah mengatakan baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun itu umur umat Rasulullah. Tapi kenyataannya Allah memberikan satu keutamaan tadi seperti di bulan Ramadan khususnya. Kalau dia misalnya benar dia cuma puasa 1 hari misal kita contoh yang paling pendek. Tapi kalau dia bisa memberikan takjil 100 orang kan dia dapat dia sendiri dapat tambah ya. 100 orang. Belum ditambah nanti ada Lailatul Qadar yang Allah mengatakan khairum min alfi syahr. Itu lebih utama, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kan kisaran 83 tahun. Kalau kita dapat 10 berarti sudah dapat berapa Pak Kris? 830 tahun kan? Iya iya betul. Kalau kita bisa maksimal beribadah di situ dan kita mendapatkan Lailatul Qadar itu luar biasanya bulan Ramadan. Iya iya iya. Maka semoga obrolan kita menjadi motivasi buat teman-teman. Iya. Tidak cuma sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tapi bisa mengambil hikmah keutamaan di bulan Ramadan itu. Iya. Mumpung ibaratnya pasar murah semurah-murah. Kalau mau borong silahkan borong sebanyak-banyak mungkin. Ya. Ya Ustadz, untuk hari ini sepertinya segitu dulu aja ya. Nanti kita bisa kupas lebih jauh lagi tentang puasa ini di episode-episode mendatang. Teman-teman pemirsa, ini puasa ini juga bagian dari penghambaan kita kepada Allah, dari bentuk penghambaan kita yang pada Allah ya, selain memang untuk kepentingan diri kita sendiri tadi yang seperti Ustadz sampaikan, dan terutama buat kendangers, ada istilah kendangers Ustadz, puasa kendang di depan dan di akhir. Nah ini mungkin waktunya untuk kita memperbaiki diri lah ya, memperbaiki ibadah, puasanya ya penuh, karena ya 1 bulan dalam setahun bulan Ramadan ya sekali kita gitu tidak kan. Tahu kan apa masih mau dapat Ramadan lagi atau tidak kan? Itu karena yang namanya ajaran rahasia Allah kan. Dan jadikan saya mendapatkan petuah dari Ustadz saya, jadikan Ramadan itu hari ini
yang terbaik buat kita. Karena kita tidak tahu besok masih atau tahun depan masih mendapatkan atau tidak. Terbaik terus gitu lah ya. Ada jeleknya, cuma terbaik. Seperti kalau pertandingan bola anggap saja itu final, Ya, jadinya maksimal gitu ya. Terus, Ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga dalam bulan Ramadan ini ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain yang kita kerjakan mendapat ganjaran dari Allah SWT dan Amin. tentunya itu memberikan kebaikan untuk pribadi masing-masing ya Ustadz ya. Ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.